Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sudir, Ibu Dr. Urip Asih MPD, juga Bapak Ibu Kasubag, Bapak Ibu Kasih, Bapak Ibu Kasatlak, Bapak Ibu Pengawas, serta Bapak Ibu Kepala Sekolah di wilayah Suku Dinas Pendidikan Wilayah Jakarta Pusat 2. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmatnya kita dapat mengikuti Zoom dengan suasana pandemi dengan PPKM yang diperpanjang Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat karena sehat yang utama ya Bapak Ibu, sehingga semua aktivitas bisa kita jalankan dengan baik. Izinkan saya selaku tim teknis Kota Jakarta Pusat untuk jenjang SD. Kebetulan saya bukan kebetulan ya, memang ditunjuk dari dinas untuk menjadi tim teknis jenjang SD untuk wilayah Jakarta Pusat. Jadi tidak ada Jakarta Pusat 1 ataupun 2. Mungkin karena kebetulan saya biasa di dinas ditunjuk untuk dari awal dulu Sikombat ya. Sikombat kita pernah, kemudian ada Terapot, GSE, dan untuk kali ini ANBK juga diminta untuk menjadi tim teknis untuk jenjang SD di wilayah Jakarta Pusat. Baik Bapak Ibu, mungkin dari pertanyaan awal dulu, apa itu asesmen nasional? Mungkin juga sudah tahu, membaca, mendengar, atau ya dengan berbagai sumber ya. Mungkin saya sampaikan sedikit saja. Asesmen nasional adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemdikbud untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, ya, proses dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan. Nah, asesmen nasional ini dilaksanakan dengan 3 instrumen. Yang pertama itu disebut dengan AKM. Nah, AKM ini untuk mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi murid. Jadi kemampuan mendasar dari membaca dan matematika. Yang kedua, instrumennya itu survei karakter yang tujuannya mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter murid. Jadi sifatnya survei, anak-anak ini nanti disurvei. Dan yang ketiga, survei lingkungan belajar. Kalau lingkungan belajar berarti kan environment-nya ya, yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat satuan pendidikan. Artinya di instrumen ketiga ini bukan hanya siswa yang diukur, tetapi juga sekolah, yaitu kepala sekolah dan guru. Bagaimana misalkan guru ada di 2 satuan pendidikan, mengajar di 2 satuan pendidikan ya, misalkan ada guru SMP atau SMA di sekolah swasta mengajar 2 tempat, maka guru tersebut mengikuti 2 kali survei lingkungan belajar karena lingkungan belajarnya berbeda antara sekolah yang satu dengan yang lain. Baik, saya lanjutkan. Mengapa asesmen nasional berbasis komputer, Pak? Itu pertanyaannya berikutnya. Jadi mengapa dilaksanakan dengan berbasis komputer, tidak dengan menerapkan paper and pencil test, gitu ya? Karena ragam stimulus atau model-model stimulus dalam soal AKM ini menuntut cetakan berwarna. Bisa dibayangkan kalau paper and pencil test dengan jumlah halaman tidak sedikit, Bapak Ibu, jika disajikan dalam asesmen kertas dan pensil. Selain itu, nah ini yang perlu dipahami oleh kita nih, mungkin kebiasaan baru nantinya, pengujiannya secara adaptif. Apa itu adaptif? Adaptif itu berarti menyesuaikan. Ya, jadi tesnya tes menyesuaikan peserta didik. Nah, pengujian secara adaptif ini yang tidak mudah dilakukan atau tidak mudah diadopsi, ya, diterapkan dalam asesmen yang berbasis kertas dan pensil. Seperti itu Bapak Ibu. Karena AKM ini pengujiannya secara adaptif. Kemudian, nah ini ada gambarnya. Yang pertama ini AKM, literasi dan numerasi, dilakukan oleh siswa. Survei karakter juga dilakukan oleh siswa. Survei lingkungan belajar oleh siswa dan guru serta kepala sekolah. Selanjutnya, untuk pertanyaan berikutnya, ini mungkin belum sampai ke materi teknisnya. Alokasi waktu, nah, ini juga perlu kita pahami dulu. Jadi untuk SD, hari pertama ada tes literasi selama 75 menit. Dilanjutkan dengan survei karakter 20 menit. Di hari kedua, jadi 2 hari ya pelaksanaannya, tes numerasi 75 menit, dan survei lingkungan belajar 20 menit. Nah, survei lingkungan belajar ini nanti guru kepala sekolah bisa dilakukan di rumah, ya. Seperti itu.
Nah, tes literasi dan tes numerasi untuk jenjang SD masing-masing berjumlah 30 butir. Berbeda dengan SMP dan SMA, 45 butir. Kemudian pelaksanaan AKM-nya ini menerapkan sistem berbasis komputer. Nah, ini yang saya bilang mungkin mesti harus terbiasa, yaitu MSAT, Multi Stage Adaptive Testing. Jadi penilaiannya ini adaptif. Jadi nanti mungkin setiap anak soalnya berbeda, bukan soalnya diacak, bukan. Jadi ada 3 stage. Ketika simulasi yang sebelumnya ada 3 stage, masing-masing stage itu ada 10. Misalkan gini Bapak Ibu, si A ketika dapat stage pertama nilainya kurang baik, dia akan berbeda soalnya dengan anak yang mendapat nilainya baik atau sedang. Itu yang disebut dengan multi stage adaptive testing. Ya. Jadi ketika diterapkan dengan penilaian berbasis kertas dan pensil itu sulit. Tetapi dengan penilaian berbasis komputer ini bisa dilakukan. Jadi seperti itu, ada 3 stage, masing-masing stage ada 10. Ya. Jadi penilaiannya adaptif. Selanjutnya tentang survei karakter. Kalau tadi kita bicara KM, survei karakter ini tadi juga disampaikan oleh Pak Saryono, mengukur hasil belajar emosional yang mengacu pada profil pelajar Pancasila. Nah, ini istilah nanti akan familiar nih Bapak Ibu. Untuk kedepannya profil pelajar Pancasila akan menjadi istilah yang populer untuk Bapak Ibu ke depan, di mana pelajar Indonesia memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di sini nilai-nilai Pancasila ada 6 ya Bapak Ibu ya, mulai dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, serta kreatif. Untuk sekolah-sekolah penggerak, mungkin sudah diperkenalkan istilah-istilah seperti ini karena nanti pembelajarannya berbasis proyek Pancasila ya, profil pelajar Pancasila. Ini untuk ke depan kita akan lebih familiar istilah-istilah ini. Ini survei karakter dilakukan oleh siswa. Yang instrumen ketiga ya adalah menggali informasi. Survei lingkungan belajar ya. Survei lingkungan belajar ini menggali informasi mengenai kualitas proses pembelajaran dan iklim sekolah. Ya. Jadi kalau tadi sumber daya manusianya, di sini adalah sarana prasarananya. Namun pertanyaan akan disesuaikan dengan perspektif respondennya. Perspektif itu bagaimana? Kalau misalkan pertanyaannya untuk siswa, ya berbeda nanti dengan untuk pendidik dan kepala satuan pendidikan. Kira-kira itu dulu kulitnya mengenai ANBK, dan instrumennya. Ini kita, walaupun saya yakin sudah banyak yang mendapatkan informasi di luar, seperti itu. Materi nanti akan di-share, akan ada linknya Bapak Ibu di bagian akhir, tidak usah difoto atau seperti apa. Saya lanjutkan. Nah, tentunya perlu kita tahu juga lini masa pelaksanaan AN, Asesmen Nasional. Mulai dari bulan Januari sampai Maret 2021 itu ada rakor ya, ini beberapa kali saya dengan teman-teman sudah mengikuti. Nah, sekarang kita masuk di periode April-Agustus, ada simulasi ya, tadi dikatakan tanggal 23, simulasinya mungkin nanti untuk sekolah, untuk mengukur kemampuan sekolah, bukan kemampuan siswa. Yang saya dapat informasi terakhir seperti itu, tanggal 23 sampai 26 Agustus ini mengukur kemampuan proktor sekolah. Kemudian untuk pelaksanaan asesmen sendiri antara September sampai Oktober ya. Kemudian di bulan Desembernya laporan hasil atau profil dan rapor satuan pendidikan dan daerah. Nah, di sini ada lagi tambahan jadwal simulasi ANBK jenjang SD tanggal 23 sampai 26 Agustus 2021. Jadwal pelaksanaan ANBK SD, nah ini ada tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 tanggal 25 sampai 28 Oktober. Nah, 25 sampai 28 Oktober itu 4 hari, Pak. Iya. Diasumsikan hari pertama dan kedua itu kan literasi dan numerasi. Kemudian ada juga skema dari kementerian, sekolah itu bisa 2 gelombang ya, 2 gelombang. Dengan keterbatasan sarana prasarana untuk klien khususnya gitu. Dan persebaran SD yang seluruh Indonesia itu banyak, bisa jadi berbeda dengan SMP dan SMA yang sudah berpengalaman duluan, sudah punya lab dan segala macamnya, maka SD itu dibikin 2 gelombang. Ada juga tahap kedua, nah ini nanti mungkin akan ada informasi baru antara gelombang 2 dengan tahap 2,
Bisa jadi tahap kedua ini yang tidak ikut di tahap 1 SD-nya mengikuti di tahap 2. Mungkin masih belum siap dan segala macamnya ya, tapi kita menunggu informasi lanjutan. Seperti itu, ini lini masa bisa dilihat di web ANBK. Saya lanjut berikutnya. Nah, ini data sekolah peserta ANBK di wilayah 2 Jakarta Pusat. Ini berdasarkan kemarin ya, memang sudah ada yang di grouping, tetapi masih dihitungnya terpisah, Bapak Ibu ya. Jadi dengan sistem manajemen yang masih terpisah, terdata sebagai sekolah yang berbeda. Di Kecamatan Cempaka Putih totalnya di 21 sekolah, Johar Baru 36, Kemayoran 68, dan Senen 36. Sehingga jumlahnya 161. Kemudian tadi Pak Andung menambahkan yang 2 sekolah itu memang 1 sekolah belum ada kelas 5-nya ya. Betul. Nah, untuk jumlah peserta pada jenjang SD sederajat, jumlahnya 30 peserta utama dan 5 cadangan. Tadi sudah ada yang nelpon saya, Pak, gimana Pak kalau yang utama ini masih di kampung? Bisa digantikan oleh yang cadangan ya, tapi nanti ketika didaftarkan diberi keterangan, kemudian nanti nama yang utama Pak yang cadangan? Ya cadangan yang dicantumkan. Kemudian ketentuan berikutnya, jika peserta didik kurang atau sama dengan 30, gimana Pak? Di sekolah saya kelas 5 hanya 28, hanya 25 atau pas 30. Maka ketentuannya seluruh peserta didik didaftarkan akan diikutkan tanpa ada cadangan. Seperti itu ya. Kalau lebih dari 30, ya hanya 30. Seperti itu. Jadi gambaran untuk pesertanya. Saya akan lanjutkan. Nah, ini data proktor ANBK yang mungkin nanti bisa dihubungi Bapak Ibu jika ada kesulitan. Ini adalah 14 orang termasuk saya yang kemarin ikut pelatihan di LPMP ya. Pada tanggal 17-18 Juni kita 2 hari dilatih mulai dari yang teknis maupun non teknis ya, menyiapkan alat sampai software dan hardware-nya gitu Bapak Ibu. Di Kemayoran ada 4 petugas. Di Senen ada 3, di Johar Baru ada 4, dan di Cempaka Putih juga ada 3. Ini nanti bisa di-share oleh Mas Andung. Ya, mungkin juga Bapak Ibu familiar ini nama-namanya sudah sering berkeliling di kecamatan ya. Mungkin saya lanjutkan untuk data proktor ANBK di wilayah JP2. Nah, selanjutnya mungkin untuk teknis aplikasi ANBK. Nah, dalam kesempatan kali ini saya nggak akan berbicara terlalu mendalam ya, karena audiensnya juga belum dari tim teknis atau tim proktor, tetapi minimal Bapak Ibu sebagai stakeholder yang mungkin nanti akan memberikan kebijakan untuk penyiapan alat-alatnya, mengetahui apa saja yang harus dipersiapkan. Baik, untuk persiapan tempat pelaksana ANBK semi daring. Apa itu semi daring, Pak? Jadi begini Bapak Ibu. Pada awalnya, pada saat awal simulasi di awal-awal simulasi itu kita menggunakan 2 moda, ada online dan semi online. Nah, online itu daring ya dalam bahasa Indonesia, daring dalam jaringan. Kita pernah simulasi secara full daring, full online. Tetapi ternyata server dari pusatnya tidak kuat Bapak Ibu. Bahkan pada saat itu simulasi kita Indonesia Timur duluan, Indonesia Barat nanti setelahnya agak siang, kita nunggu tuh teman-teman tuh. Tetap masih ngedrop juga. Maka dengan kondisi seperti itu, untuk di DKI Jakarta dan Jakarta Pusat 2 khususnya memutuskan untuk menggunakan moda semi daring. Semi itu setengah ya, setengah, enggak full daring. Nanti akan dipaparkan perbedaannya apa. Baik untuk penyiapan tempat, di sini ada hardware, ada prerequisite sites ya. Kalau hardware ini berarti perangkat kerasnya. Tentunya Bapak Ibu menyiapkan komputer atau PC proktor, ya, komputer atau PC proktor. PC ini personal komputer. Kemudian menyiapkan juga komputer atau PC laptop klien. Jadi kalau klien ini ke siswanya, kalau proktor yang membagikan soal nantinya. Kemudian webcam ini opsional itu artinya pilihan, tidak diharuskan. Kemudian untuk hardware mengkonfigurasikan jaringan lokal untuk klien. Ya, jaringannya itu di sini
diharuskan menggunakan kabel ya, tidak menggunakan jaringan WiFi atau wireless. Jadi untuk klien menggunakan kabelan, local area network, Bapak Ibu. Kemudian mengkonfigurasi jaringan internet untuk PC Proctor atau WiFi atau LAN. Nah ini untuk konfigurasi internet dari Proctor ke server pusat boleh menggunakan WiFi atau LAN. Kemudian kelengkapan berikutnya, nah ini bukan hardware ya, ini sifatnya software. Pertama, aplikasi VirtualBox dengan versi 6.1.18. Kemudian ada lagi aplikasi VHD. VHD ini virtual hard disk. Virtual berarti tidak bisa disentuh ya, tapi maya bentuknya ya. Virtual hard disk versi 13.0.0.1 atau fresh nih ya. Kemudian ada aplikasi browser Google Chrome. Ya, disarankan menggunakan Google Chrome. Yang keempat, aplikasi exam browser. Apa ini exam browser? Exam itu ujian. Ujian menggunakan browser yang klien versi terbaru. Nanti mungkin akan dibagikan oleh website, ada websitenya ANBK. Jadi exam browser ini dipasang atau diinstalnya di klien. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin ada anak murid yang membawa laptop ke sekolah, boleh nggak? Boleh. Yakin Pak, boleh. Ada di tanya jawab, lembar tanya jawab AKM yang dikeluarkan oleh kementerian, boleh nggak orang tua membawa laptop? Boleh. Tapi tidak diharuskan ya, nanti kita salah. Nah, itu kita pasangkan exam browser klien. Untuk Proctornya dipasangkan exam bro admin. Nah, ini versi terbaru. Jadi nanti mungkin ada versi terbaru lagi dari Pusmenjar ya, dari kementerian. Nah, semua aplikasi ini, Bapak Ibu, ada yang bisa di-download, ada yang tidak bisa di-download. Ya. Yang tidak bisa di-download, Bapak Ibu, maka sekolahnya mengcopy dari tim teknis. Bagaimana cara mengkopinya? Nah, ini menggunakan hard disk eksternal. Hard disk eksternal bentuknya seperti ini Bapak Ibu nih. Ya. Bisa kelihatan di Nah, ini hard disk eksternal. Bentuk penyimpanan data secara eksternal, dia kapasitasnya besar karena satu kelengkapan tersebut itu besarnya sekitar 22 giga. 22 giga. Setelah diekstrak menjadi 44 giga. Apa aja isinya? Isinya nanti setelah di-copy itu ada Exambro admin, ada VHD yang tadi saya katakan, ada Exambro client, ada VHD ANBK ini ya, ekstraknya. Kemudian Chrome juga kita sediakan. Jadi usahakan browser Google Chrome-nya ini yang terbaru. Kemudian ada apa lagi ya? Exambro Chrome, Exambro Proctor, seperti itu. Jadi di perangkat masing-masing itu ada exam browser. Exam browser ini untuk memblok aplikasi selain aplikasi untuk ujian. Jadi anak-anak tidak bisa membuka penilaian yang lain. Dan ada VirtualBox Bapak Ibu ya. VirtualBox ini merupakan OS, operational system secara virtual. Jadi kita menjalankan operasional system, mungkin kan kita menggunakannya Windows 10, Windows 8, dan lain-lain. Nah ini tapi secara virtual dijalankan dalam operasional system kita. Jadi OS dalam OS gitulah. Selanjutnya, nah ini spesifikasi minimum Bapak Ibu. Kalau dikatakan spesifikasi minimum ini berarti paling minim, ya. Kalau lebih dari ini boleh nggak? Boleh. Kurang dari ini jangan. Saya bahas dulu dari yang komputer Proctor ya, komputer Proctor. Kita menggunakan semi daring. Maka yang diperlukan pertama adalah PC, harus PC ya Bapak Ibu ya, bukan laptop. Untuk semi daring jangan laptop. Harus PC. PC itu ya komputer yang biasa di rumah atau di kantor yang bukan sifatnya ditenteng ya. Bukan jinjing, bukan laptop. Ini boleh yang bentuknya tower ya, desktop dengan prosesor 4 core. Ini minimal dengan frekuensi clock-nya 1,6 GHz 64 bit. Ini teman-teman operator pasti lebih paham ya. Jadi spesifikasinya 4 core tuh udah paling minim gitu Bapak Ibu. Sekarang komputer itu udah canggih-canggih ya, udah di atas ini semua gitu. Selanjutnya ada RAM. RAM ini
minimal 8 giga. Kalau dikatakan minimal berarti udah paling sedikit. Lebih boleh nggak? Boleh. Mengapa 8 gigabyte? Karena dengan virtual machine-nya RAM-nya itu 4 giga dipakai. Nah, solusinya gimana? Jika PC saya setelah saya cek komputer di sekolah itu ternyata hanya 4 giga. Ya, tidak perlu beli satu perangkat, bisa kita upgrade. Bentuknya seperti ini Bapak Ibu nih. RAM, kelihatan ya? Ini kepingan RAM, bisa di-upgrade. Nah, dengan memasangkan, nah seperti ini, dipasangkan. Kepingan ini, ya. Minimal 8 GB. Kemudian hard disk, nah ini hard disknya hard disk internal ya, 250 GB. Jadi di PC itu ada penyimpanan data minimal 250 GB, seperti itu. Kemudian ada browser Chrome. Oh ya, sebelumnya untuk mengetahui berapa 250 GB, tinggal kita klik aja, klik kanan, My Computer atau di PC, Properties, berapa penyimpanan datanya seperti itu. Kemudian browser Chrome, jelas ini ya versi 67, bisa dicek. Kalau misalkan belum update, silakan diupdate. Ya, operator yang lebih teknis lebih paham. Kemudian ada browser Proctor Exambro, nah itu yang dibagikan melalui hard disk nanti oleh tim teknis. Exambro admin ini nggak bisa di-download, ya, nggak bisa di-download, bisa diberikannya melalui hard disk. Jadi Bapak Ibu siapkan juga hard disk eksternal. Mengapa nggak pakai flash disk saja Pak? Kan 22 GB masih ada flash disk yang besar. Flash disk itu khawatir crash Bapak Ibu. Nah ini hard disk eksternal bisa digunakan untuk mentransfer data dan juga untuk membackup nantinya Bapak Ibu nih. Hard disk eksternal, saya nggak akan nyebut merek, tapi apa saja yang bisa dimanfaatkan hard disk ini untuk mengambil atau menyimpan data gitu ya. Gitu. Kemudian itu hard disk internalnya ya, hard disk PC-nya 250 GB. Kemudian operasional sistem atau OS-nya itu 64 bit Bapak Ibu. Gimana cara mengeceknya? Saya rasa Bapak Ibu nggak perlu ya. Nanti biar operator yang paham, bisa diklik kanan, properties komputer, nanti ketahuan situ. Sistemnya itu 32 atau 64 bit. Kemudian OS-nya itu menggunakan Windows 10. Windows 7 atau Windows 7 tidak direkomendasikan, Bapak Ibu ya. Selanjutnya ada LAN card 2 unit. LAN card itu local area network yang bentuknya seperti apa Pak? 2 unit. Jadi biasanya kalau kita merakit komputer itu hanya satu LAN card-nya. Nah, solusinya seperti apa? Bisa kita tambahkan LAN card eksternal seperti ini Bapak Ibu bentuknya nih ya. Nah, ini saya nggak jual merek ya, tapi memberikan gambaran, oh seperti ini bentuknya. Jadi ini nanti akan dibuat jadi LAN card eksternal. Ditanam di belakang itu ada lubang. Kenapa ada 2 LAN card? Yang satu untuk ke klien, ya, dari Proctor, satu untuk ke klien, ke komputer anak-anak, yang satu lagi ditarik kabel ke internet, seperti itu. Ya, jadi bentuk LAN card seperti ini, tapi ini kosong ya, sudah dipasang di sekolah saya. Selanjutnya ada LAN card, ada lagi UPS. UPS ini minimal bertahan 15 menit. Bukan UPS ya Bapak Ibu ya. UPS. Nah, UPS ini barangnya seperti apa? Barangnya biar saya kasih juga gambarannya. Dia merupakan penyimpanan daya sementara. Jadi ketika mati lampu atau mati listrik ya, dia tidak langsung error. Ini bentuk UPS-nya, besar ya. Ini ada macam-macam ya, ada yang kemampuan menyimpannya 3 menit, nah tapi di situ diminta 15 menit. Seperti itu Bapak Ibu. Ini mereknya Prolink. Ini UPS bentuknya. Kemudian untuk Proctor tambahan lagi, di situ ada jumlah komputer Proctor rasionya. Nah, rasio ini artinya perbandingan 1:15 ditambah 1 cadangan. Artinya, satu komputer Proctor maksimal melayani klien itu 15. Jadi kalau misalkan mau langsung 30 klien, oh, sekolah saya tuh sanggup semuanya langsung 30 anak. Dalam tidak perlu ada sesi. Berarti menyiapkan berapa Proctor, berapa komputer Proctor PC. Nanti ada hitung-hitungannya. Kalau 30, berarti ya minimal harus ada 2 komputer Proctor. Nanti ditambah 1 cadangan. Baik, itu mengenai spesifikasi minimum komputer Proctor. Selanjutnya komputer klien. Komputer klien ini yang digunakan anak nih. Di sini berbeda.
kalau tadi untuk proktor harus PC ya, untuk klien boleh PC, boleh laptop, boleh komputer jinjing ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, monitornya minimal 12 inch. Monitor minimal 12 inch. Kenapa? Tentunya dengan aspek kenyamanan ya, tampilannya kan besar atau kecil itu berbeda gitu. Prosesor ini lebih rendah. Single core bisa, tapi single core saya rasa juga sudah langka gitu ya. Jadi rata-rata komputer sekarang atau laptop sekarang itu udah dual core aja udah jarang. Ini single core masih bisa. Artinya asal masih bisa nyala itu insya Allah bisa digunakan untuk sebagai komputer klien. RAM minimal 512 MB RAM-nya. Kita cek nanti gitu ya. Teman-teman di operator saya yakin paham ya, setiap hari pegang komputer. Kemudian resolusi layar minimal 1024 kali 720 pixel. Ini juga ada settingannya supaya nanti tidak pecah gambarnya dan macam-macam ya. Selanjutnya ada webcam. Webcam ini opsional. Opsional ini pilihan ya. Tidak harus ada webcam eksternal, tidak perlu. Kemudian berikutnya ada operating system. OS-nya boleh Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, macOS, atau Chrome OS. Operational sistemnya nih. Jadi sistem yang menjalankannya boleh Windows 7 gitu. Kemudian storage minimal tersedia 10 GB. Jadi penyimpanan datanya itu minimal paling sedikit masih kosong 10 GB. Kemudian harus ada LAN card, Bapak Ibu. Di laptop ada LAN card ya Pak? Ada. Tetapi justru kalau laptop-laptop sekarang LAN card itu tidak ada ya. Malah tidak ada komputer laptop sekarang karena tipis laptop sekarang. Nah, solusinya untuk laptop yang tidak ada LAN card-nya bisa menggunakan eksternal LAN card yang bentuknya USB. Yang ini LAN card tadi ya. Jadi LAN card ini kalau anak-anak tidak perlu dua line, kalau proktor harus dua line karena harus ke klien dan harus ke internet. Jadi kalau untuk klien tidak perlu. Kemudian jumlah klien mengikuti rasio pelaksanaan. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu melaksanakannya 3 sesi, 2 sesi, atau 1 sesi tentu berbeda. Tetapi satu klien ini maksimal digunakan 3 peserta. Artinya dalam satu hari komputer klien tersebut digunakan maksimal 3 orang gitu, 3 anak ya. Sesi 1, nanti sesi 2 beda lagi, sesi 3. Seperti itu. Kemudian cadangan untuk klien ini 10%. Nanti akan ada simulasi perhitungannya di selanjutnya ya. Nah, ini dia simulasi perangkat. Kita jumlah klien misalkan 30 semua Bapak Ibu. Rasio komputer dengan proktor 1:15. Maka jika kita menggunakan satu sesi berarti langsung 30 anak ya, 30 anak, tidak bisa menggunakan satu proktor. Harus 2 proktor, karena satu proktor itu komputernya untuk 15. Satu sesi 15 di ruang 1, 15 di ruang 2 misalkan ya. Nah, ditambah lagi komputer cadangannya 1 untuk proktor. Jadi ada berapa PC? Ada 3 ya. 2 utama, 1 cadangan. Kemudian untuk kliennya, tentunya langsung 30 kalau untuk satu sesi. 30 mau laptop, mau PC, 30 siapkan. Dan siapkan cadangannya 5. Klien. Karena ada rasio tadi ya. Dan cadangan ini sudah dalam bentuk on gitu ya. Sudah didaftarkan untuk cadangan. Sehingga tidak nanti anak-anak ketika bermasalah nyalakan dulu kliennya dan tidak seperti itu. Harus dipersiapkan. Kemudian bagaimana jika menggunakan 2 sesi? Nah, 2 sesi ini berarti kan kita bagi 15 klien ya. Maka dengan 15 klien kita bisa menggunakan satu komputer proktor saja. Tetapi tetap harus di-backup dengan satu cadangan. Gitu. Ya. Kliennya yang utama dipakai 15, cadangannya 2. Ini Bapak Ibu ya. Bagaimana dengan 3 sesi? 3 sesi proktornya sama dengan 2 sesi, 1 proktor utama dan 1 proktor cadangan, tetapi kliennya 10 utama, 1 cadangan. Tetapi pelaksananya pasti lebih sore nantinya. Nanti ada sesi waktunya itu akan disampaikan juga. Ya. Jadi seperti ini simulasinya kira-kira ya. Jadi dengan pertimbangan rasio
proctor dan rasio klien seperti ini bisa dilihat. Nah, ini dia jumlah sesi. Jumlah sesi. Nah, misalkan SD ini ada 2 hari ya, hari pertama dan hari kedua. Saya gunakan 3 sesi. Sampai jam berapa nih Bapak Ibu nih? Sampai jam 15.20 ya. Nih, gimana ya? Oke, di sini ya. Oke, ya. 15.20. Sesi pertama jam 7 sampai jam 7.30 baru persiapan tes. Sesi pertama bagian yang kedua 7.30 8.45 ini mengerjakan soal literasi. Ya, selama 75 menit ya. Kemudian ada survei karakter dan survei lingkungan belajar di hari kedua. Jadi seperti ini sesinya hari pertama, kemudian hari kedua. Nanti kalau hari misalkan kita ambil 3 sesi, berarti ada nanti jeda istirahat 9.20. Ya, kalau anak-anaknya sih bisa langsung selesai, tapi yang petugas proktor dan tim teknis ini harus bersiap lagi untuk sesi kedua pukul 10 sampai 10.30 persiapannya nih 30 menit. Ya. Nah, gimana sarannya? Ya kalau memang bisa 2 sesi, kita 2 sesi saja. Namanya perangkat ya, endurance-nya, ketahanannya itu belum tentu kita bisa paham. Kalau hanya 2 sesi, kita selesai di pukul 12.20 ya Bapak Ibu ya. Gitu. Tapi kalau menggunakan 3 sesi skemanya, itu selesai kira-kira pukul 15.20. Ini materi nanti akan di-share ya Bapak Ibu. Saya akan lanjut. Nah, ini Dena aplikasi AMBK semi daring. Ini mungkin tidak saya jelaskan secara detail ya, hanya gambaran saja untuk Bapak Ibu. Di sini lokasi tes di sekolah, ini lingkungannya. Pertama itu berawal dari internet. Kemudian, nah ini kan kita bagi dengan 3 komputer proktor Bapak Ibu nih. 1, 2, 3. Kenapa 3 Pak Isa? Karena 3 ini disimulasikannya untuk SMP dan SMA. Untuk SMP dan SMA. Nah, kemudian jika kita SD maksimal 2 proktor ya, 2 proktor dengan 1 sesi ya berarti ya. Maka sebelum ke komputer proktor kita buat dulu dari jaringan internet menggunakan router. Router ini untuk memecah nih. Memecah ke proktor 1 dan proktor 2. Ini tidak ada ya, ini untuk SMP SMA nih. Yang ketiga, proktor 1 dan proktor 2. Kemudian dari router ini ya bentuknya saya nggak ada contohnya nih, tapi kalau Bapak Ibu pernah menerapkan si Combat, pernah beli pasti yang namanya router untuk memperkuat sinyal dan membagi sinyal gitu ya. Nah ini menggunakan LAN ya, nanti masuk ke proktor 1, masuk ke proktor 2. Kemudian dari komputer proktor ini, saya ambil yang skema 1 saja di sini. Di proktor ini nanti komputernya akan keluar 2 kabel LAN, yang satu untuk ke klien, yang satu untuk ke internet ya Bapak Ibu ya, masuknya ya. Nah ini kabel data seperti ini bentuknya. Kabel LAN-nya, biar saya kasih lihat. Nanti kebutuhan kabel juga tidak ditulis tadi di situ, tapi perlu nih. Nah ini kabel LAN. Kalau kita beli yang sudah jadi, tentunya boros Bapak Ibu ya. Kita sedangkan butuhnya berpuluh meter gitu ya. Bahkan kalau kita beli satu gulungan itu kan bisa sampai ratusan meter. Nanti ini kita buat sendiri Bapak Ibu nih, tim teknis nih. Sudah dilatih, sudah. Di LPMP yang 4 orang nanti akan mengimbaskan. Tapi saya rasa juga teman-teman di sekolah mungkin sudah ada yang terbiasa membuat kabel seperti ini. Jadi kita belinya satu gulungan, kemudian dibuat. Bahan untuk membuatnya ada ini namanya crimping ya, untuk mengkrip gitu ya. Kemudian ada konektornya, siap-siap juga nih Bapak Ibu. Nah ini konektor nih yang plastik, nanti di ujung. Ya. Cara membuatnya juga nanti ada tekniknya, gitu. Jadi kalau beli jadi kabel data seperti ini ya pendek gitu ya. Sedangkan kita butuh narik kabel dari proktor ke klien misalkan minimal kan 10 ya. Satu komputer aja misalkan sudah 3 meter kali 10 udah 30 seperti itu. Kemudian
Pak, kan, kabelnya satu dari Protor, gimana masukin ke 10 komputer klien? Nah, itu menggunakan yang namanya hub, Bapak Ibu. Ini hub. Hub ini, saya nggak ada barangnya, udah di ini ya. Hub ini membagi dari satu Protor ke beberapa klien, gitu ya. Nanti disesuaikan nih, misalkan, saya kan operator udah paham ini nanti, ya. Jadi akan keluar lubangnya, kabelnya itu ke berapa jumlah klien yang digunakan. Tapi kan maksimal 15 ya. Maksimal 15, bisa beli yang 16 gitu Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, jadi skemanya biar lebih mudahnya seperti itu, saya gambarkan lagi, saya ulang. Dari internet ini masuk ke router. Router ini tentunya jika ada 2 proktor. Kalau hanya ada satu proktor gimana Pak? Ya udah nggak usah pakai router, langsung aja internet langsung ke PC proktor. Jadi dari dari internet, misalkan Astinet atau yang lain ya, masuk ke LAN satu yang ada di PC, di Protor. Kemudian kan ada 2 LAN tadi ya saya bilang ya, makanya ditambahkan di komputer itu. Yang satunya untuk keluaran ke klien. Nah, kliennya banyak Pak, ini kabel cuma satu, makanya menggunakan hub. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan 2 proktor gimana Pak? 2 proktor berarti menggunakan router. Yang ini routernya nih. Router ini untuk membagi dulu. Jadi antara ruangan 1 dengan ruangan 2 tidak terkoneksi apa-apa, ya. Seperti itu. Pak, berarti kalau misalkan saya menggunakan 2 proktor, petugasnya nambah. Ya, betul. Nanti di lembar visitasi akan diminta jumlah proktornya berapa dan nanti lembar visitasi itu akan ditandatangani oleh proktor. Kalau teknisi nggak apa-apa satu. Tapi kalau proktor sesuai dengan jumlah komputer proktornya. Itu ya, Bapak Ibu ya. Ini tidak perlu secara mendetail apa ini static IP, nanti itu untuk operator ya atau teknis proktor maksud saya. Baik, selanjutnya, nah ini mitigasi masalah, kurang lebih ada 6 ya. Jika listrik mati, pertama hubungi pelayanan aduan PLN terdekat, menggunakan genset ya kalau memang mempersiapkan. Yang ketiga, melaporkan kejadian kepada tim teknis untuk menjadwalkan penyesuaian jadwal. Bapak Ibu, ini yang menyusun adalah kementerian, jadi mungkin tidak hanya di DKI, bisa jadi bisa bukan saja memang untuk seluruh Indonesia ini, ya mitigasi masalahnya. Yang kedua, komputer proktor rusak saat asesmen sedang berlangsung. Hati-hati nih Bapak Ibu. Bagaimana mengatasinya? Melakukan penggantian dengan unit cadangan. Nah, ini kita kan juga tidak mau ya ada kerusakan gitu ya. Tetapi mau seperti apa lagi kalau terjadi seperti itu, namanya sudah persiapan, makanya ada unit cadangan. Kemudian untuk yang semi daring gunakan VSD backup sinkron. Nah, kita kan semi daring nih. Nanti ada teknik yang namanya backup sinkron dari VSD dulu. Jadi kan UPS itu bukan, kalau UPS untuk mati listrik. Jadi ketika komputernya rusak, itu di backup oleh VSD dan mengajukan unlock serial number kepada tim teknis. Jadi setiap mainboard komputer Bapak Ibu proktor itu ada serial numbernya, ya, ada serial numbernya terdaftar. Jadi nggak bisa satu PC itu untuk 2 sekolah. Walaupun misalkan menumpang ya, ini kan kita nggak ada yang menumpang. Ketika menumpang PC itu tetap harus ada. Jadi satu sekolah satu yang didaftarkan motherboardnya. Yang ketiga, jika terjadi bencana alam, misalkan kejadian luar biasa, force major ya, kerusakannya berat. Ini lapor kejadian kepada tim teknis untuk penyesuaian jadwal. Mudah-mudahan kita selalu selamat ya Bapak Ibu ya, tidak ada bencana alam dan macam-macamnya. Yang keempat, jika ada masalah aplikasi, lihat panduan dulu, lihat dulu panduan aplikasinya, lihat menu tanya jawab, FIQ-nya ya, frequency asked question, pada laman ANBK. Jadi ada laman ANBK, nanti saya kasih lihat gambarannya. Kemudian yang terakhir menghubungi tim teknis gitu ya. Nanti tim teknis kecamatan, tim teknis kecamatan tidak bisa. Jadi ada SOP-nya Bapak Ibu. Berapa menit tim kecamatan tidak bisa menyelesaikan, harus menghubungi tim kota. Tim kota tidak bisa menyelesaikan, lanjut ke provinsi seperti itu. Yang kelima, jika ada gangguan jaringan dan internet, pertama dicek dulu jalur dari penyedia layanan internet ke jaringan lokal, gitu ya. Karena ini jaringannya dari Telkom ada yang bermasalah atau tidak. Kemudian hubungi penyedia layanan internet yang digunakan, providernya berarti.
kemudian mengganti jaringan internet dengan alternatif lain. Nah, ini bisa Pak, bisa. Kita semi daring, kebetulan semi daring, penggunaan internet itu hanya dilakukan ketika sinkron Bapak Ibu. Sinkron sebelum pelaksanaan. Jadi ketika pelaksanaan kita tidak menggunakan internet. Ketika anak mengerjakan tidak menggunakan jaringan internet. Seperti itu. Nah, mengganti jaringan internet ini dengan alternatif lain bisa juga dengan WiFi handphone, ya, bisa itu disimulasikan ketika di LPMP. Kemudian mengajukan token offline ke tim teknis. Ini udah langkah terakhir nih, minta token offline ke tim teknis dengan mode semi daring. Yang keenam, nah tadi ada pertanyaan juga nih ke saya, bagaimana dengan peserta tidak hadir? Peserta tidak hadir yaitu mengganti dengan peserta cadangan, ya. Dengan penggantian peserta oleh peserta cadangan berlaku sampai dengan akhir. Jadi tidak setengah-setengah. Hari pertama diganti, hari kedua nggak jadi ganti karena saya nggak bisa hari pertamanya doang, nggak bisa seperti itu. Ya, selama pelaksanaan asesmen, jika sudah diganti dari hari pertama, hari kedua juga tetap diganti. Bapak Ibu ya, ini agak ngebut memang. Nah, apa yang harus dilakukan lagi oleh sekolah? Pertama mendaftarkan proktor dan teknisi ANBK. Mungkin beberapa sudah ada yang membuka juga nih teman-teman di sekolah. Jadi jumlah proktornya berapa, jumlah teknisi berapa didaftarkan di website ini anbk.kemdikbud.go.id dengan akun seperti ini ya. Usernya itu D besar, kemudian kode provinsi kita DKI 01, kemudian kode rayon kota Jakarta Pusat 01 lagi, kode sekolah. Nah, Gunung Sari 0090 ya. Nanti disesuaikan dengan sekolah Bapak Ibu. Passwordnya untuk password awalnya menggunakan ANBK dulu, ANBK, kemudian disamakan ANBK, kemudian 0100 kode sekolah, dilanjutkan D besar dan bintang. Nah, contohnya ini nih. Contohnya yang ya di atas nih, ANBK 01010090 D bintang, gitu ya. Bintang. Tuh, ketika masuk nanti akan ada halaman seperti ini Bapak Ibu nih. Nah, nanti akan diminta komputer proktor, apakah ditambah? Nah, kalau saya menggunakannya 30 siswa, berarti harus ada 2 proktor. Saya tulis 2 di situ ya. Ditambah, kemudian kalau mau diedit nanti masih ada tombol edit, kemudian kalau hapus, ini segera Bapak Ibu ya untuk didaftarkan proktornya. Seperti itu. Selanjutnya mungkin ada situs lagi yang penting tadi pendaftaran proktor. Nah, ini persiapan peserta ANBK. Kita ngomongin ke pesertanya nih. Pertama sekolah harus tahu dulu siapa yang disampling di sekolahnya gitu ya. Karena ini sifatnya sampling Bapak Ibu. Sekolahnya disampling, muridnya 30. Kalau misalkan kurang dari 30 tadi ya sejumlah siswanya. Di mana kita bisa melihat, nah ini kita bisa melihat di halaman ini Bapak Ibu. biosd.kemdikbud.go.id/akm 2021. Akunnya, usernya itu DDKI, kode provinsi. Contoh nih 0101 ya. Aduh, nggak bisa ya. 0101, kemudian 0090 itu kode sekolah ya. Passwordnya di depannya sama, tetapi di belakangnya kasih huruf D. Gitu. Kalau jika setelah berhasil login, langsung diganti passwordnya. Ya, kalau Bapak Ibu coba udah diganti nih oleh sekolah saya. Jadi ini lamannya, saya rasa teman-teman operator sudah paham. Tinggal ditanya saja, siapa yang disampling di sekolah kita. Nah, nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu kalau sudah masuk. Ini sudah masuk ke akun Gunung Sari, tinggal diklik biodata siswa, peserta sampling, nanti akan muncul nih nama-nama siswa, siapa yang jadi utama, siapa yang jadi cadangan. Nah, seperti itu. Alhamdulillah yang disampling anaknya benar-benar rajin gitu ya. Yang orang tuanya perhatian gitu ya. Dasar samplingnya ini sebenarnya sudah dijelaskan, ada paparannya tersendiri. Kenapa sih dia yang jadi sampel gitu? Itu perlu penjelasan tersendiri, ada paparannya gitu. Jadi bisa dilihat jumlah siswa yang menjadi utama dan cadangan di sini Bapak Ibu. Jadi biar tahu duluan, tapi saya rasa semua udah tahu ya. Lanjut, nah ini yang non teknis yang kadang dilupakan oleh teman-teman di lapangan karena sibuk dengan penyiapan toolsnya, alat-alatnya, tetapi luput dengan persiapan anak-anaknya.
kebetulan saya kan guru, jadi selain memikirkan toolsnya, anak-anaknya juga nih Bapak Ibu ya. Walaupun saya ngajar kelas 6, yang dipersiapkan anak kelas 5 tetap diperhatikan. Nah, yang perlu diperlakukan adalah memperkenalkan siswa dulu dengan bentuk-bentuk soal AKM. Nah, di sini ada 5 bentuk soal AKM, baik dari SD, SMP, SMA, SMK. Yang pertama pilihan ganda. Pilihan ganda nih anak-anak udah familiar lah ya. Murid hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. Itu pilihan ganda biasa, kayak ujian nasional aja ya. Kemudian pilihan ganda kompleks. Nah ini anak-anak yang tidak terbiasa dan kadang hanya memilih jadi satu jawaban. Padahal jawabannya bisa dipilih lebih dari satu. Jadi bukan karena dia nggak paham, tetapi tidak tahu ini model bentuk pilihan ganda kompleks. Itu kan yang kasihan anak-anaknya ya, kalau tidak disampaikan sebelumnya. Jadi kalau pilihan ganda kompleks, murid dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Yang ketiga menjodohkan. Nah, ini menjodohkan nih ya. Kalau menjodohkan, murid menjawab dengan cara menarik garis lurus dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Jadi ada dua lajur, lajur pernyataan yang sebelah kiri dengan kanan, nanti diminta menjodohkan. Mungkin kalau paper and pencil test suka ya anak-anak dari TK jodohkan nih ini gambar ini dengan apa gitu ya. Nah, tapi ketika menggunakan perangkat komputer tentu bentuk keterampilan khusus juga gitu. Nah, yang keempat bentuk isian singkat. Isian singkat atau jawaban singkat ya Bapak Ibu ya. Ada isian singkat atau jawaban singkat. Bedanya apa? Kalau isian itu soalnya berupa kalimat pernyataan, kalau jawaban singkat berupa kata tanya tapi jawabannya singkat. Murid dapat menjawab berupa bilangan, berupa angka, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat atau jawaban pasti lainnya. Jawaban pasti lainnya. Jadi isian singkat itu jawaban pasti lainnya. Jadi jawabannya diapakan? Diketik Bapak Ibu, diketik langsung anaknya. Nah, ini kan tentunya perlu dianalisa juga oleh pihak sekolah nih. Emangnya setiap anak bisa dia mengetik di keyboard? Nah, gitu ya. Kalau di handphone mereka lancar mungkin ya, di handphone ya, zikir ya biasa ya, tapi di layar sentuh gitu ya. Tapi kalau untuk di keyboard, nah seperti apa nih? Nyari huruf A, waduh dia salah. Nyari huruf C, dia salah. Dia ngapus nggak tahu caranya. Nah, itu mungkin memang di luar yang sering disampaikan oleh teman-teman tim teknis yang lain. Tapi di sini saya mungkin karena naluri guru ya, jadi memikirkan siswa juga bagaimana menghadapinya gitu. Apalagi yang soal uraian Bapak Ibu. Soal uraian ini yang bentuk kelima, murid menjawab berupa kalimat-kalimat, berupa penjelasan. Sekreatif mereka. Seberapa besar pengetahuan mereka, seberapa banyak jawaban yang bisa mereka munculkan kemungkinannya. Dan itu diketik juga. Ya, diketik juga di keyboard. Baik di laptop maupun di keyboard PC ya. Gitu. Ya. Untuk itu, bentuk-bentuk soal ini bisa diperkenalkan dari awal melalui halaman ini Bapak Ibu nih. Hasil.un puspendik.kemdikbud.go.id. Nanti di sini ada contoh soal dari level 1 sampai level 6. Ini dari SD sampai SMA. Nanti mungkin yang kelas 5 AKM nasional itu di level 3. Gitu. Bapak Ibu ya. Nah, ini kita masih bicara AKM nasional Bapak Ibu, belum bicara AKM kelas. Gitu. AKM nasional ada lagi AKM kelas ada. AKM kelas berlaku untuk semua kelas. Tapi nanti ya itu mungkin untuk penjelasan selanjutnya gitu. AKM kelas sudah ada websitenya Bapak Ibu, jangan salah, sudah ada websitenya, tapi kita belum sosialisasi. Lanjut, nah ini mensimulasikan AKM untuk siswa. Kalau tadi bentuk-bentuk soalnya, di sini ada beberapa alternatif untuk simulasi langsung. Tampilannya seperti tampilan website. Alamat websitenya, nah ini Bapak Ibu nih, hasil un.puspendik.kemdikbud.go.id AKM simulasi plus AKM. Nanti tampilannya langsung seperti ini nih. Ada pilihan apakah mau literasi atau mau numerasi. Bentuk soalnya, nah sebentar. Ini apakah mau literasi atau numerasi, tapi hanya simulasi, tapi bentuknya udah sama. Sudah ada 5 tipe soal itu. Nah, tetapi bisa juga sebelum
sebelum melaksanakan ini bisa lihat simulasi dulu ya. Di sini saya sudah buat video juga nih Bapak Ibu nih, bisa di-share nanti ya. Ya, saya coba karena saya khawatir anak-anak itu tidak kenal dengan karakter soal AKM, saya buatkan videonya, saya simulasikan baik yang menggunakan handphone maupun menggunakan laptop ya. Kalau Bapak Ibu pakai handphone sekarang bisa lihat di situ di handphone Bapak Ibu kan biasanya ada Google Chrome, di sini ada Google Lens nih. Tinggal dipindah ini aja nih, dipindai, nanti akan ada simulasi dari video saya bagaimana mengerjakan AKM literasi SD ya. Lengkap dengan pembahasan Bapak Ibu. Malum guru ya, pengennya ngejelasin terus gitu. Kemudian ada juga yang matematika, tapi kalau yang numerasi maksud saya, kalau numerasi saya menggunakan handphone simulasinya, karena kan teman-teman anak-anak itu walaupun menggunakan komputer nantinya, tapi mereka minimal mengenal karakter soalnya dulu. Tadi kata Pak Saryono, soal-soalnya hot, bisa, betul sekali. Nah, di sini saya kasih catatan, Bapak Ibu, bentuk soal AKM berupa isian atau jawaban singkat dan uraian memerlukan keterampilan siswa untuk mengetik jawaban, ya mengetik jawaban dengan menggunakan papan ketik keyboard. Untuk itu diharapkan siswa berlatih untuk mengetik di papan ketiknya. Jadi itu permasalahan tersendiri dia selain kita menyiapkan perangkatnya. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Untuk materi yang saya sampaikan hari ini, silakan Bapak Ibu bisa scan barcode ini menggunakan handphone tadi. Caranya gimana? Caranya, nah lihat di handphone Bapak Ibu nih, ini layar handphone saya. Di sini ada Google Lens, ya, kotak kecil ini. Nah itu diklik, nanti diarahkan ke sini Bapak Ibu nih, diarahkan ke sini, nanti akan dapat materi PowerPoint ini. Tapi kalau diarahkannya ke QR code yang ini, nanti akan masuk video tutorial dari saya. Mungkin itu dari saya, mudah-mudahan biar saya tahan dulu, siapa tahu ada yang mau nge-scan, nanti akan diarahkan ke drive saya. Di drive tersebut sudah saya lampirkan materi PowerPoint ini dan juga dasar hukum dari AN, yaitu Permendikbud nomor 17 tahun 2021, sehingga tidak bertanya-tanya. Dasar hukumnya kita melaksanakan ANBK itu apa? Ada Permendikbudnya. Permendikbud nomor 17 2021. Permendikbud Ristek namanya ya. Nomor 17 tahun 2021. Mungkin itu saja dari saya, Bapak Ibu. Mungkin jika ada yang mau ditanyakan atau ada satu hal yang ingin sharing bersama, silakan monggo. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.